Selamat datang di channel Hide and Seek, di mana di channel ini kita akan mengupas tuntas semua rahasia yang ada di muka bumi ini. Oke guys, berhubung mikrofon gue rusak, jadi gue pakai mikrofon HP dulu ya guys ya. Mohon maaf, semoga suaranya jelas ya guys ya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang penjara ya guys ya. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang kepo mungkin ya, kenapa sih di dunia ini tuh ada sistem penjara gitu ya cuy ya. Kenapa orang menciptakan penjara gitu ya. Ya di samping kita udah tahu sih ya isinya penjara itu kan orang-orang yang berbuat kejahatan, orang yang melawan hukum gitu, yang melanggar hukum, makanya dia mendapatkan balasannya yaitu masuk penjara gitu ya, sesuai dengan mungkin kejahatannya yang mereka lakukan gitu ya. Tapi gue bakal jelasin ke kalian semua tentang definisi secara resminya gitu ya guys ya, dimana si penjara ini mulai ada di dunia gitu ya guys ya. Jadi pertama-tama kita definisikan dulu ya sesuai dengan Google gitu ya, apa kata Google. Jadi kata Google ini di sini penjara adalah fasilitas di mana narapidana dikurung ya dan diingkari dari berbagai kebebasan, karena emang ditahan ya, nggak ada kebebasan di penjara, mereka ditahan di sana di bawah kekuasaan negara sebagai hukuman atas berbagai kejahatan. Setengah dari populasi penjara dunia, sekitar 9 juta orang, ditahan di Amerika, Cina, dan Rusia, dengan Amerika memiliki kapasitas penjara terbanyak di dunia. Namun bagaimana sih konsep penjara ini terbentuk hingga saat ini guys? Jadi tonton videonya sampai akhir ya guys. Oke, awal mula hukum ya guys ya, dimana penjara itu pasti berhubungan erat dengan hukum ya guys ya, yang tadi gue sebutin di awal. Ketika orang melawan hukum atau melanggar hukum, maka ya penjara balasannya gitu guys ya, di dunia ini gitu ya. Kalau di akhirat beda lagi. Oke, jadi hukum itu awal mulanya ada di Babilonia tahun 1750 sebelum Masehi ya guys. Jadi dimana hukuman pada masa itu masih menggunakan konsep lex talionis atau hukuman balas dendam, di mana hukuman yang diterima pelaku seimbang dengan perbuatannya. Seperti misalnya membunuh, maka akan dijatuhi hukuman mati gitu guys. Namun memiliki kekurangan nih si sistem ini tuh, karena hukuman untuk orang miskin ya yang mencuri gitu ya, itu gimana balasannya. Jadi masih belum adil gitu ya hukumannya. Gitu guys. Lalu kita masuk, setelah kita bahas awal mula hukum, kita masuk ke awal mula penjara guys. Jadi ternyata awal mula penjara itu ada di bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi yang mulai menciptakan si penjara ini. Jadi sistem penjara ini berbentuk hukuman di tahun 640 sebelum Masehi. Jadi 640 sebelum Masehi ya guys, ditemukan oleh bangsa Romawi si penjara ini. Jadi sudah ada kayak jeruji besi dan ruang bawah tanah gitu ya, sebagai tempat untuk mengisolasi napi sehingga diharapkan merendungi perbuatannya. Sampai abad pertengahan, kastil, benteng, dan ruang bawah tanah masih digunakan untuk penjara darurat sebagai cara untuk menunjukkan kekuasaan di atas masyarakat gitu guys. Jadi ada 2 poin di sini ya guys ya. Yang pertama, menciptakan penjara ini si bangsa Romawi ditujukan untuk diharapkan si napi ini merenungi perbuatannya gitu guys ya. Jadi ditaruh di penjara tuh untuk ya istilahnya bertaubat gitu ya. Lalu poin kedua di sini untuk menunjukkan kekuasaan di atas masyarakat gitu ya guys. Jadi untuk menunjukkan bahwa pemerintahan itu punya sistem hukum nih yang harus dipatuhi. Makanya ketika ada orang yang melanggar hukum, maka ya balasannya penjara gitu guys ya. Itu setelah bentuk penjara di Romawi itu, ternyata ada bentuk penjara lagi untuk penjahat itu ya, namanya ya kerja paksa di sini cuy disebutkan. Namun seiringnya berjalannya waktu, kerja paksa lebih diutamakan nih daripada penjara tadi ya, untuk menghukum napi karena memberikan efek ekonomi. Efek ekonomi kayak gimana ya? Kayak di sini gue jelasin. Pada abad 18, kerja paksa yang biasa dilakukan adalah treadmill. Jadi si napi disuruh lari di treadmill ya cuy ya, bukan treadmill di tempat-tempat gym ya. Beda banget ya. Cuman jadi si napi ini dipaksa berjalan di atas roda secara konsisten selama 8 jam guys. Bayangin, 8 jam loh. Jadi ini tuh setara dengan mendaki 2500 meter atau setara mendaki Gunung Bromo gitu guys ya. Rotasi roda tersebut bisa untuk memompa air dan memecah biji gandum guys. Selain treadmill, ada juga penggiling gandum untuk perorangan dengan cara memutar tuas. Jadi nggak cuma treadmill, ada juga memutar tuas juga guys. Jadi kalau kalian nih pilih yang mana, mau treadmill atau memutar tuas ya.
Jadi ya itu si Treadwheel ini tuh awal mulanya Treadwheel yang kita kenal sekarang gitu di tempat-tempat gym gitu guys. Untuk di sini sih gue komentarin di bagian ya ini kerja paksa gitu ya. Jadi setelah bukan cuma dikasih penjara doang, tapi dikasih kerja paksa juga untuk para napi ini biar bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu ya dengan cara memompa air dan juga memecah biji gandum di sini disebutkan ya guys, seperti itu. Lalu reformasi dan penyebaran napi Inggris gitu ya guys ya, kita sekarang ke Inggris. Nah, protes dari masyarakat Inggris perlu mengubahnya sistem yang dianggapnya terlalu sadis gitu guys. Jadi sebelum lanjut gue jelasin di sini masyarakat Inggris menentang keras tentang kerja paksa napi gitu ya karena dianggap terlalu sadis gitu guys katanya. Gitu. Lalu pada akhirnya Inggris memutuskan untuk membangun penjara dalam skala masif. Namun karena memerlukan waktu, Inggris menyebarkan napinya dengan berbagai cara, seperti membuangnya ke koloni Amerika lah dan Australia gitu ya. Sebagiannya menaruh napi di kapal tua mengerikan gitu ya, yang disebut hooks, dan sisanya dititipkan di lembaga permasyarakatan gitu ya guys ya. Oke, untuk poin di sini gue garis bawahi terlalu sadis dan juga membangun penjara dalam skala masif. Jadi masyarakat menentang keras tentang adanya kerja paksa guys karena dianggap terlalu sadis gitu. Jadi ya masyarakat juga rasa kasihan kali ya napinya malah dipekerjakan secara gitu guys, 8 jam sehari ya kayak mendaki Gunung Bromo gitu guys. Lalu yang kedua ya itu Inggris lagi membangun penjara lah istilahnya dalam skala masif di sini disebutkan gitu. Jadi karena lagi membangun penjara, nah bingung nih si napi-napi dikemanain. Ya udah katanya dibuang aja ke koloni Amerika gitu ya, terus ditaruh di kapal tua gitu ya. Ini juga gue nggak ngerti apa maksudnya, coba ditaruh di kapal tua mengerikan gitu, kenapa gitu, kenapa yang salah, dan yang terakhir dititipkan di lembaga permasyarakatan gitu guys. Ntar gue minum dulu. Oke lanjut, konsep rehabilitasi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Setelah selesai dalam proses pembangunan penjaranya, Inggris belajar dari cara merehabilitasi si napinya gitu guys ya. Dari mulai mendidik para napi sampai memberikan pelayanan medis bila diperlukan. Kemudian diadopsi konsep rehabilitasi ini untuk memudahkan napi diterima di masyarakat setelah keluar dari penjara. Pada tahun 1902, penggunaan treadmill dilarang karena warga Inggris menganggap treadmill itu seperti kerja paksa dan terlalu kejam gitu guys ya. Dan juga menginginkan pemerintah untuk fokus saja pada si rehabilitasi ini gitu. Untuk di sini gue garis bawahi poin ini ya, si Inggris udah mulai membangun si penjaranya, konsep penjara ini dengan cara rehabilitasi, di mana si Inggris ini sudah mulai membuatkan kayak istilahnya kursus kali ya, kursus gitu untuk para napi supaya setelah keluar penjara tuh dia punya keahlian lah, seenggaknya bisa kerja dengan keahlian tersebut gitu guys. Lalu yang kedua itu ya ini tentang treadmill gitu guys. Masyarakat Inggris masih melarang, masih ngerasa terlalu kejam gitu si treadmill ini, sampai-sampai dilarang gitu ya, dilarang dipergunakan secara umum gitu guys ya. Ya ampun. Nah, jadi lanjut ke pengembangan konsep penjara gitu guys. Saat ini pengembangan fasilitas terus dikembangkan, meningkatkan keamanan dengan diperolehkannya senjata laras panjang, adanya layanan kesehatan, diberikannya bengkel khusus untuk menyalurkan hobi, memberikan fasilitas edukasi dan perpustakaan, hingga fasilitas psikiater gitu ya guys ya. Bahkan di Indonesia ini ada fasilitas yang luar biasa lagi ya, kayak kasur empuk, TV, wifi gitu ya, dan juga handphone bebas dipakai kapanpun, dan kalau perlu jalan-jalan kemanapun gitu ya, padahal lagi di penjara ya. Ya itulah, kalian juga tahu lah siapa yang gitu ya. Nah jadi untuk penjara saat ini ya, meskipun setelah sekian lama perkembangan penjara hingga saat ini masih banyak aja gitu penjara yang tidak layak pakai ya, terlalu padat, sanitasinya buruk juga, terlalu padat, napinya terlalu padat gitu ya, sanitasi buruk gitu maksud gue ya, hingga pelayanan yang belum memadai gitu ya guys ya, kayak di gambar sini nih sampai bertumpuk gini ya. Ya Allah, ya sampai ngegantung gini di penjara gitu ya, saking kurangnya fasilitas gitu di penjara.
Ya tapi overall balik lagi sih ya, kata kalimat gue di awal tadi, amit-amit lah kita masuk penjara gitu ya guys ya, karena di penjara itu kan isinya orang-orang yang istilahnya penjahat gitu yang sudah melanggar hukum, dan buat kita sih ikuti aturan yang ada, jangan melanggar hukum gitu ya guys ya. Ya itu sih pesan-pesannya dari gua. Jangan lupa di like video ini kalau kalian menyukai videonya, dan di subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Kalau kalian menyukai konten-konten seperti ini, gue bakal bikin lagi lebih banyak konten kayak gini. Dan ya pantangin aja terus channel Hide and Seek. Dan thank you for watching, bye bye.